Kajian Dalilul Falihin. Kitab ini syarah Riyadus Shalihin. Bab ke-6 ya, tentang takwa. Yang kemarin baru muqaddimah. Sekarang juga masih muqaddimah nih. Yang kemarin diulas dulu sedikit ya. Yang pertama, makna takwa. Yang secara bahasa gitu ya, takwa itu artinya melindungi diri. Yang intinya tentunya melindungi diri dari hal yang mencelakakan, yang membahayakan. Nah, adapun takwa yang di dalam Al-Quran sangat banyak ya, baik berupa perintahnya ataupun keutamaannya. Nah, di dalam kita mengikuti ini ya, karena banyak juga para ulama yang mendefinisikan takwa. Artinya kalau definisi bisa berbeda, tapi benang merahnya sama. Ya, intinya sama gitu ya. Takwa itu menyelamatkan diri, menjauhkan diri, itu ya, melindungi diri dari hal-hal yang membahayakan dan mencelakakan. Nah, dalam hal ini di dalam Al-Quran gitu ya, meskipun manusia diperintah bertakwa, artinya diperintah bertakwa itu diperintah menyelamatkan diri, diperintah melindungi diri itu dari hal yang membahayakan dan mencelakakan, baik di dunia, kecelakaannya di dunia gitu ya, terlebih lagi ya, terutama kecelakaan di akhirat. Nah, kalau di kitab ini ya, yang dimaksud bertakwa itu ya dari kecelakaan di akhirat. Nah, di mana kecelakaan di akhirat itu boleh disebut puncaknya atau yang terbesar itu kecelakaan di akhirat itu adalah neraka. Nah, sehingga di sini yang disebut takwa itu adalah imtisalu awamirihi ta'ala wajtinabi nawahihi bi fi'li kulli ma'murin bihi wa tarki kulli manhiyin anhu hasbataqoh. Imtisalu awamirhi itu mengikuti ya, melakukan atau mengikuti lah itunya, menaati segala perintahnya, perintah Allah, yang mengikuti segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya, hasbatokoti, sesuai dengan kemampuannya. Nah, adapun orangnya, orang yang jadi bahasa Indonesia gitu ya, orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa kalau bahasa Arabnya itu muttaqin. Ya, muttaqin itu orang yang bertakwa. Nah, yang kemarin yang dimasukkan oleh penulisnya kitab Dalilul Falihin ini berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, ada 10 di sini nih. Ada 10 ayat yang terkait dengan takwa.
Yang pertama yaitu ini yang kemarin nih ya disebut, hanya disebut saja nih ya. Yang pertama ya, dengan takwa itu mendapatkan kemuliaan berdasarkan surat Ali Imran ayat 168. Kemudian yang kedua, dipelihara dan dijaga dari musuh yang berdasarkan surat Ali Imran ayat 120. Kemudian yang ketiga, diberi kekuatan dan pertolongan berdasarkan surat An-Nahl ayat 128. Kemudian yang ketiga, keselamatan, an-najat itunya keselamatan atau jalan keluar gitu ya dari segala kesulitan, dan diberi rezeki yang halal. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Kemudian yang keempat, islahul amal wa ghufranuz zanbi, disolehkan amalnya. Jadi solehkan amalnya, kalau bahasa kitanya amalnya itu jadi bareres, itu amalnya itu beres dalam arti soleh, sinya bukan beres tapi soleh. Nah, terkait dengan yang ayat yang ininya, yang kalau yang ini nih, yang islahul amal ini sangat penting nih ya. Yaitu islahul amal itu artinya hidupnya itu dipandu oleh Allah ya. Dipandu oleh Allah artinya yang disebutnya itu kalau langkah itu ya, melangkah itu kemana, apa yang diamalkan. Nah, terkait dengan kalau orang yang bertakwa itu ya, fasadu yassiruhu lil yusra, Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Sementara ke surga itu hanya dengan beramal soleh. Nah, ini yang disebut islahul amal oleh Allah akan semakin banyak gitu ya, diberi ya, dipandu dituntun oleh Allah, karena kesempatan beramal soleh itu kan datangnya dari Allah. Nah, amal soleh lah gitulahnya ini ya, amal soleh dan diampuni dosa berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 70-71. Kemudian yang kelima, nah kemarin sampai di sini kalau nggak salah ini ya, baru 5 ya. Diberi 2 jaminan oleh Allah. Coba kita ini ya, kita apa namanya untuk kita renungkan lah judulnya mah itu. Untuk kita renungkan itu. Tapi ya bukan berita kepada kawan ya mah. Ya mah untuk kita renungkan ya mah. Diberi di 2 jaminan atau dijamin oleh Allah dengan 2 hal atau 2 perkara. 1, rahmat. Artinya kan hidupnya itu dirahmati, disayangi, dicintai, dikasihi oleh Allah. Nah, ini yang sebut untuk kita renungan, karena sering itu apa namanya asa jadi apa namanya, bukan bias sih sebetulnya ya, bukan bias, mungkin tidak sampai kepada hakikat. Bukan bias, kalau bias kan jadi belok gitu ya, jadi salah, bukan demikian. Karena ini juga sudah familiar ya, sudah jadi bahasa Indonesia juga. Kalau misalnya kita mendoakan seperti ini ya kepada orang lain, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Apa sih maksudnya doa tersebut? Ya gitu lah, gitu artinya tidak ada apa namanya, oh berarti didoakan apa gitu ya. Padahal dirahmati itu ya dikasihi, disayangi, itu dicintai oleh Allah. Asa hilang gitu makna itunya itu hilang.
Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepadamu gitulah. Misalnya doa demikian ya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Sama seperti takwa juga kalau kita baca terjemah di Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Lempang weh. Apa sih takwa? Nah itu yang hilang gitu. Tenyangkan gitunya, tenyangkan teu naon walah jadi hese itu nya. Yalah dirahmati teh artinya dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah yang ini dijamin ya Allah memberi ini berdasarkan yang kelima, ini berdasarkan surat Al-Hadid ayat 28. Allah memberikan dua jaminan atau Allah menjamin itu ya akan mendapatkan satu rahmat, dua cahaya. Satu rahmat, dua ar-rahmatu, dua an-nur. Ini kan maknanya luar biasa sebetulnya ya. Yang disebut mendapatkan cahaya itu seperti apa? Kalau hidup dalam gelap artinya tanpa cahaya kan gelap. Ini ulasan sedikit nih ya, ini ya. Hidup tanpa cahaya itu gelap. Lalu kalau orang berjalan di tempat yang gelap seperti apa? Nah, tanpa cahaya itu seperti itu. Nah, Allah akan di sini Allah menjamin itunya hidupnya itu terang. Dalam arti itu kan jelas orang yang bertakwa itu akan terang hidupnya. Karena di ayat sebelumnya juga terkait tadinya tentang disolehkan amalnya, Allah akan menerangi hidupnya, artinya akan jelas mana al-haq, mana al-batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Yang sesungguhnya artinya ya yang sesungguhnya, karena benar dan salah, baik dan buruk di sini yang sesungguhnya, yang hakiki menurut Allah, bukan menurut manusia. Nah, kalau sebutlah untuk mengetahui hal tersebut artinya kan harus tahu dulu. Harus tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah menurut Allah. Nah, kalau orang yang bertakwa Allah memberi jaminan tersebut, diberi cahaya itunya tidak seperti kalau kita gambarkan kita gambarkan cahaya seperti inilah, cahaya matahari, kayak cahaya bulan, cahaya lampu misalnya. Pasti beda kalau orang berjalan di tempat yang gelap dengan berjalan di tempat yang terang. Jangankan di tempat yang asing, di rumah sendiri saja yang puluhan tahun menghuni rumah, begitu mati lampu coba anggrek nggak mapai. Kalau misalnya di rumah sendiri nih ya, di rumah sendiri kita ini sedang misalnya sedang nonton televisi, kemudian mati lampu. Lilin aya di mana? Lilin teh apal aya di ditu. Anger mapai lain geus apal jalan depan sapopoe eta puluhan tahun atuh di dinya teh da ke dina poek mah beda. Jangankan di tempat yang asing, di rumah sendiri saja kalau gelap tetep ngayap urang Sunda mah tetep mapai kana temok sieun ti dagor. Nah, sementara yang dimaksud di sini an-nur ini adalah cahaya yang hakiki, itunya cahaya yang sesungguhnya. Dalam arti hidup ini menjadi terang, hidup ini menjadi jelas itu mana yang benar, mana yang salah menurut Allah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, sampai di sana nih ya, yang kemarin sampai boleh disebut ini keutamaan nih, ternyata nih ya, keutamaan nih. 5 tadinya, yang pertama berdasarkan surat Ali Imran ayat 186, yang kedua Ali Imran 120, yang ketiga At-Tolak ayat 2 dan 3, yang keempat surat Al-Ahzab ayat 70 71, yang kelima
Yang barusannya Allah memberi menjamin, Allah menjamin itu akan memberikan rahmat dan cahaya. Itu berdasarkan surat Al-Hadid ayat 28. Kemudian yang berikutnya sekarang berarti ya, yang sekarang ini yang keenam, diterima, bahasanya gitulah, diterimanya takorub, ibadah, persembahan. Nah ini mungkin dari segi bahasa, ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 27. Surat Al-Maidah ayat 27 ini mengisahkan Qabil dan Habil, ya, anak Nabi Adam alaihissalam, yang oleh Allah diperintahkan untuk memberikan persembahan. Ya, Allah meminta, anggaplah gitunya, memberikan persembahan. Allah meminta kepada Qabil dan Habil satu persembahan dari rezeki yang sudah Allah berikan kepada mereka. Qabil itu apa namanya ya, ma'ash tenawan diurang ma'isyah, bukan ma'ash, ma'isyah teh kasab kalau sekarang ya, pekerjaan lah itu. Qabil itu pekerjaannya bercocok tanam, kalau Habil beternak. Nah, Allah menurunkan perintah agar mereka itu melakukan persembahan, memberikan persembahan kepada Allah. Ternyata beda. Nah ini pelajarannya, benang merahnya sampai hari ini, sampai kapanpun sama saja. Ternyata kan Qabil menanggapi, gitulahnya, Qabil menanggapi perintah dari Allah ini tidak serius, tidak bersungguh-sungguh gitu ya, menanggapi perintah dari Allah, sehingga dia melakukan persembahan kepada Allah, tapi dia bercocok tanamnya Qabil, dia memilih sayuran-sayuran yang jelek, justru dipilih yang jeleknya untuk dipersembahkan kepada Allah. Sementara Habil dia menanggapinya justru dengan perhatian, tanggapan yang sangat-sangat serius. Ini Allah yang meminta gitu ya, ini Allah yang memerintah, ini Allah yang meminta, maka saya akan mempersembahkan yang terbaik. Kalau Habil ya memilihlah dari binatang ternaknya itu yang terbaik, yang terbesar, itu yang terbaik lah pokoknya. Nah caranya seperti ini, ternyata Qabil dan Habil teh diperintahkan untuk memberikan persembahan kepada Allah dengan cara membawa persembahan tersebut ke puncak sebuah bukit. Lalu masing-masing itu duduk dan persembahannya itu disimpan di hadapannya. Cirinya Allah menerima persembahan tersebut, Allah mengutus halilintar yang mengambil persembahan dari Habilnya yang diterima nih. Yang diterima diambil oleh halilintar, sementara persembahan Qabil itu ya dibiarkan saja di sana, tidak diambil oleh halilintar. Dari kejadian tersebut, kemudian Qabil itu marah-marah. Dia tahu dengan demikian, ya demikian bahwa persembahannya itu ditolak oleh Allah, tidak diterima. Kemudian Qabil itu murang-maring, apa sih murang-maring teh? Ya marah-marahnya. Marah-marah itu, yang dimarahi itu adalah adiknya. Habil ini adiknya, Qabil kakaknya, itu Habil adiknya. Bahkan mengancam itunya itu di Al-Maidah mulai dari ayat 27, mengancam akan membunuh Habil, dan Habil mengatakan, aku tidak akan melawan, tapi kalau engkau jadi membunuh
kamu rugi, kamu celaka. Habil kan malah mengatakan, bang ngomong sih ya, gitu lah, bang ngomong, coba gua kepret miskin lu. Ternyata memang Habil tidak melawan. Nah Habil itu menyampaikan seperti ini, itu ya Qabil itu marah-marah, kenapa persembahan saya tidak diterima, persembahan kamu diterima. Nah ini perkataan Qabil ya teh, ini perkataan Habilnya yang dimuat di ayat Al-Maidah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya secara umum sampai hari ini kan sama saja seperti ini masalahnya. Karena ya mungkinnya ke hal yang sudah agak lama gitu, tapi ini hal yang paling mendasar sebetulnya. Kalau kita ambil dari sini saja, ini nama Abdullah misalnya, Abdul Uzza, ini dalam bahasa Arabnya Abu Lahab itu kan nama aslinya Abdul Uzza. Kalau bapaknya Rasulullah SAW itu kan namanya Abdullah. Itu dua kata, Abdun dan Al-Uzza. Al-Uzza ini nama berhala. Ya, si Atta jeung si Uja lah pokoknya nama dua tah. Kemar siap berhala teh. Nah kalau Abdullah, Abdun dan Allah. Nah ada maknanya, berarti nama tersebut apa sih nama maknanya? Kalau Abdullah itu artinya hamba Allah. Abdun itu hamba gitu ya artinya. Abdun itu hamba. Makna tersebut itu menunjukkan hamba. Misalnya kalau Abdul Uzza itunya nama Abu Lahab. Hambanya berhala yang bernama Al-Uzza-nya Uzza. Apa sih maknanya? Artinya menghambanya ke sana, berarti ya, menghambanya ke Al-Uzza. Kalau Abdullah artinya ini hamba Allah, yang maknanya yang menghamba kepada Allah. Nah kalau makna hakiki itunya dari, kalau bahasa Arabnya kan ilahun. Ilahun itu adalah yang disembah. Kalau abdun artinya ya dialah yang menghamba, dia yang menyembah kepada ilah. Kebalikanlah tak ilahun, kebalikannya abdun. Kalau abdun bahasa kitanya apa nih ya, yang menghamba gitunya. Kalau kita lihat di ini analogi, ini ada perbandingannya. Sampai sekarang ternyata kan masih berlangsung nih. Misalnya di Keraton Jogja, Keraton Solo itu kan ada abid-abidnya. Menghamba gitu, hidup tadi gaji, menghamba pokoknya mah. Artinya menyerahkan, membaktikan seluruh hidupnya untuk kerajaan lah itunya. Kalau di Jogja kan masih kerajaannya, keraton ya, menghambakan, mengabdikan seluruh hidupnya kepada kerajaan. Nah kalau Abdullah itu artinya yang menghambakan, mengabdikan seluruh hidupnya untuk Allah. Sehingga apa yang dikerjakannya itu disebutnya gitu ya. Sehingga apa yang dilakukannya itu seluruhnya adalah persembahan. Kalau dengan Allah misalnya, apabila seseorang melaksanakan perintah Allah, maka yang dikerjakan itu kan bukan untuk dirinya, untuk yang memerintah. Allah memerintah sholat, kemudian kita kerjakan. Nah sholat yang kita kerjakan untuk siapa? Kan untuk yang memerintah. Kalau sholat itu untuk kita sendiri, eta kumaha urang berarti. Jadi kita menghamba kepada siapa? Kepada al-hawa, berarti menghambanya kepada diri sendiri. Ya teguran lah, anggap teguran dari Allah untuk hal seperti itu ada kan.
Kamu itu nanti surat anu ayat 23 cek wae. Surat anu ieu aroaita manita khoza ilahahu hawahu. Ilah tak bahasa di ayat tersebut ilahun itu yang disembah, yang dibaktii. Yang disembah, yang di segala-galanya untuk dia lah gitu tah eta. Nah kalau Abdullah artinya ini hamba Allah, berarti segala-galanya dia persembahkan, dia abdikan, itu seluruhnya itu untuk Allah. Nah orang yang bertakwa, ya, orang yang serius berarti beda dengan yang tadi di surat jembo pohon Al-Jasiyah asa nama Al-Jasiyah ayat 23 yang barusan. Kemudian satu lagi surat Al-Furqan ayat berapa lah yang menyebutkan demikiannya. Ini teguran keras sebetulnya dari Allah. Aro'aita manittakhaza ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad gitu ya, orang yang ittakhaza ilahahu, orang yang menjadikan ilah sebagai ilah, orang yang menjadikan sebagai ilah hawahu, kemauannya sendiri. Jadi mengabdi itu kan artinya menaati, mengikuti, menundukkan dirinya kemana. Mestinya ilah itu adalah Allah. Karena Allah kan sudah menyebutkan, bahkan jadi akidah orang Islam, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya kan demikian, tidak ada ilah selain Allah. Ilah itu adalah tata yang kebalikan dari abdun. Kalau abdun mah yang menghambanya, kalau Allah ilah itu yang tata yang dihambai. Jadi saya bahasa Indonesia yang dibaktii dan dibaktikan beda itu. Berarti ini nih kembali ke ayat ininya, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sejak awal, bahkan ini kan sejak awal ini kejadiannya kan dulu terjadi pada Qabil dan Habil. Ini kan manusia generasi pertama, Nabi Adam. Sejak manusia yang pertama sama semuanya manusia adalah abdun. Manusia itu adalah abdun, di mana maknanya tadinya kalau abdun berarti membaktikan diri, menghambakan diri, menyerahkan diri total mestinya kepada Allah. Kok mau ngaran Abdullah mah berat pisan. Ngaran Abdullah, waduh sanggup moal tah. Yang mengabdunnya benar-benar abdun Allah. Seperti dulu kan Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza, dia total menghambakan dirinya kepada Al Uzza, benar-benar dibela mati-matian gitu oleh Abu Lahab. Dibela mati-matian, dia benar-benar menghambakan sepenuhnya kepada berhala itu, si Uzza si Atta. Nah, semua jadi dengan makna demikian berarti ya manusia itu kan abdun, Allah lah ilahunnya, di mana semestinya seharusnya dan itu apa namanya ya itu kemauan serta perintah Allah bahwa seluruh makhluk, bukan hanya manusia sebetulnya, bahwa seluruh makhluk itu seharusnya total gitu hidupnya itu hanya menghambakan dirinya kepada Allah. Segala sesuatunya itu harus dipersembahkan kepada Allah. Ta'atan disebut hayatuna kulluha ibadah teh, semestinya hidup itu seluruhnya ibadah, seluruhnya itu adalah persembahan, seluruhnya itu adalah bakti kepada Allah. Dan persembahan bakti itu dari hambanya itu. Nah ayat ini menyebutkan hanyalah, pakai nama lagi, adatul hasr namanya. Hanya, kalau sudah disebut hanya berarti nggak boleh ada yang lain. Innama
hanyalah yataqabbalallahu minal muttaqin, Allah mau menerima persembahan baktinya hamba-hambanya itu dari hamba yang seperti ini yang bertakwa. Dengan definisi yang balik lagi adalah menaati seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ada perlu sangat mendalam sebetulnya sih ya. Yang termasuk yang dilarang itu apa sih? Yang dilarang itu apa? Kalau sesuatu yang boleh, ini seringnya saya sampaikan nih, kalau sesuatu yang jelas-jelas secara secara qot'i, bahasa usul fikih nama. Ya misalnya itunya yang jelas-jelas diharamkan membunuh, iya itu jelas ya tama. Ya membunuh misalnya riba itu kan jelas-jelas dilarang. Iya ada yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ada sesuatu di antara keduanya yang disebut syubhat. Tapi kan barang siapa yang menyengaja lah gitu anggapnya, barang siapa menyengaja dengan hal yang syubhat, dia akan jatuh kepada yang haram. Sama dengan hal yang ada yang wajib, ada yang haram, di tengah-tengah ada yang mubah. Menyengaja dengan hal-hal yang mubah, deketnya karena pahala karena dosa. Jadi kan biasa kalau menyengaja gitu berada di zona syubhat akan jatuh kepada haram, lebih dekat ke haram. Pahala dosa itulahnya kayak ini antara pahala, kalau pahala kan amal soleh, pahala itu kalau ada amal soleh ada pahalanya, jadi artinya pahala itu dari amal soleh. Kalau dosa itu dari apa yang diharamkan. Nah ada yang mubah, kalau menyengaja itu berada terus menerus di zona mubah, dekat karena pahala, dekat karena dosa, pasti akan masuk ke dalam dosa. Seperti yang menyengaja gitu terus berada di zona yang syubhat akan jatuh kepada yang haram, bukan kepada yang halal. Itu kan dilarang, berarti itu juga termasuk yang dilarang. Nah yang bertakwa ini adalah menjauhi segala larangannya, artinya jauhi hal yang bisa membawa kepada yang haram, yaitu yang syubhat. Dari syubhat itu nggak akan membawa kepada yang halal, lebih dekat ke yang haram. Sama sebetulnya dengan yang terus saja gitu berada di zona bermain-main lah sebutnya dalam hal-hal yang mubah, mau jadi pahala, kalau terus-menerus dalam hal mubah, kapan jadi pahalanya? Nggak akan jadi pahala gitu, dari hal yang mubah itu nggak akan jadi pahala. Tapi kalau terus-menerus akan masuklah gitu ya, akan masuk kepada dosa. Nah kembali ke ayatnya ya, ayat 2 Al-Maidah ayat 27-nya kalau kita bacalah rangkaiannya. Nah ini tentang innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ini dulu berarti zaman Nabi Adam keneh, sejak zaman Nabi Adam masalahnya sama, berarti hanyalah Allah mau menerima yang tadinya persembahan bakti, ibadah, ketaatan gitu dari hamba-hambanya itu minal muttaqin baru diterima. Contohnya eta Qabil jeung Habil tingali. Qabil melaksanakan gak perintah Allah? Itu kan ini Qabil melaksanakan gak perintah Allah? Dia melaksanakan, dia sama-sama pergi itunya membawa persembahan yang diminta oleh Allah. Qabil bawa sayuran, Habil membawa binatang ternak. Bukan tidak dilakukan oleh Qabil, perintah Allah itu dilakukan, tapi kan dilakukan seadanya, seenaknya.
Qabil ini melaksanakan perintah Allah, tapi kan seperti itu pelaksanaannya, bukannya yang terbaik gitulah, bukannya yang terbaik, bukan yang terbaik. Kalau Habil berpikirnya ini Allah yang meminta, maka saya akan memberikan yang terbaik dari binatang ternak yang saya punya. Taeta nu diterima manu kitu ta ayat ieu maka innama hanyalah Allah mau menerima. Tadilah jadi secara umum banyak, karena semua yang dilakukan kalau melaksanakan perintah Allah itu berarti disebutnya itu dipersembahkan untuk Allah. Nah persembahannya itu ya Allah hanya mau menerima persembahan yang terbaik. Allah hanya mau menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa. Dari contoh kasus Qabil dan Habil, tanuk itu udah diterima ku Allah mah, yaitu persembahan yang terbaik. Padahal Qabil juga melaksanakan, Qabil juga melakukan, memberikan persembahan yang diminta oleh Allah. Tapi dia bukan orang yang bertakwa, sehingga melaksanakan persembahan atau perintah Allah itu seenaknya. Itulah intinya, ada Qabilnya melaksanakan perintah Allah itu seenaknya. Yang dia persembahkan itu bukan yang terbaik, malah sengaja dia pilih sayuran-sayuran yang jelek, bukan yang terbaik, sehingga ditolak. Itu sampai kapanpun sama masalahnya. Artinya sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir zaman Rasulullah SAW ya sama saja semuanya. Kalau bukan persembahan yang terbaik yang diberikan kepada Allah, maka akan ditolak seperti yang dulu dialami oleh Qabil. Nah ini kata-kata dari Habil ya, ketika Qabil marah-marah itu karena persembahannya itu tidak diterima oleh Allah. Ya dia bicara, dia menanyakan itulah kepada Qabil, itu kenapa persembahan saya itu tidak diterima. Ini jawaban dari Qabil, Allah hanya mau menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa. Nah kemudian yang berikutnya, ini sangat penting nih ya pelajaran ini nih. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di mana muttaqin itu kan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah, itu definisinya tadi, yang menaati semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Ya, dengan cara yang mengerjakan itu, melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi yang dilarang sesuai kemampuan. Ya, tapi kan ayat ini menyebutkan bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi harus dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam 5S yang keempat ya maksimal, berarti itu kan unsur keempat kan itunya. Kode 5S teh non wae. 5S teh. Pas adob duka opat ya. Duka opat ya sadob bahasa nama. Maksimal gitunya, itu kan apa namanya ya, kalau saya menyebut sebetulnya ini kunci sebetulnya ya. Ini kunci untuk masuk surga tanpa hisab. Satu iman gitu kan, sesuai dengan ini nih, Imam Bukhari menyusun kitabnya itu ternyata yang pertama Allah menurunkan wahyu, setelah itu apa? Imani wahyu. Ini unsur pertama adalah iman. Kemudian setelah itu kitabul ilmi, ilmu. Kemudian mujahadah, artinya kesungguhan, jihad, dan maksimal. Yang keempat maksimal. Terakhir panghesean nama. Terakhir panghesean nama. Sidag. Lupa ngesen apa eta? Aduh. Dawam, konsisten. Eta tak unsur itunya. Semuanya itu berdasarkan itu 5S-nya, iman, ilmu, kemudian kesungguhan, maksimal, dawam. Itu semuanya berdasarkan dalil itu teh.
Kalau unsur terakhir mah itu kan amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang konsisten, kontinu meskipun kecil. Itu semuanya berdasarkan dalil eta teh. Rumus eta teh merukan kemana si Sodang teh. No, penciptana teh eta 5S teh. Yang berikutnya, yang ke-7 berarti ya. Al-ikram, ini nih keutamaannya bagi orang yang bertakwa. Al-ikram wal ijaz indallah. Ini benar-benar luar biasa nih ya. Karena nanti di akhirnya ternyata takwa itu adalah akhir dari sesuatu yang harus diraih oleh manusia, itu adalah takwa. Terakhir talah gitu untuk manusia, sebetulnya untuk seluruh manusia itu terakhir gitu, apa sih yang harus diraih, dicapai oleh manusia itu adalah takwa. Atau kalau dalam yang ini juga seringnya saya sampaikan, ini mengulang nih, itu yang Rasul ilmi al hikmatu wa rasul hikmati makhofatullah. Takwa makhofatullah nih. Puncak dari ilmu itu adalah hikmah, akhir lah gitunya, akhir dari ilmu, muara dari ilmu itu adalah hikmah. Atau hikmah itu menjadi orang yang benar. Dengan ilmu kan jadi benar kan. Pada akhirnya itu kan dengan ilmu itu menjadi benar. Nah, berarti kan ini masalahnya konsistenlah dengan ilmu. Oh ya, maka akan sampai kepada orang yang hikmah, orang yang benar. Kemudian ini juga konsistenlah dengan benarnya ini, sampailah kepada puncak dari segala-galanya adalah takwa. Nah ini kemudian keutamaan yang ke-7, al-ikramu wal ijaz. Kemuliaan dan ijaz teh kebesaran, mungkin lah kebesaran. Kebesaran jadi logor atuh. Kalau kekecilan sareng. Kemuliaan dan keagungan lah itunya, kemuliaan dan keagungan. Aja dua nih Allah akan memberikan ini dari Allah. Karena nih kalau kembali ke masalah hal yang mendasar lagi juga nih tentang hal ini. Kalau manusia itu di ayat yang mananya yang menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan dari tetes air hina. Bang Haji ge apaleun itu eta mah. Bang Haji ge apaleun itu. Dari tetes air hina kau diciptakan. Hina, manusia itu hina. Rendah artinya kan, hina, rendah, nista. Ini diantaranya nih. Diantaranya Ali bin Abu Thalib nih yang mengatakan demikian. Manusia itu diciptakan dari bahan yang kotor, hina, rendah. Selama hidupnya membawa di dalam perutnya membawa benda yang kotor, dan setelah matinya juga menjadi setelah matinya malah paling kotor. Bangkai ini jasad nih ya, bicara jasad nih Ali bin Abu Thalib, tapi menggambarkan manusia demikian. Manusia itu diciptakan dari air hina, air yang kotor, kemudian selama hidupnya kesana kemari membawa benda yang kotor, setelah matinya malah lebih kotor lagi. Nah di ayat ini maksudnya nih ya, al-ikram, dari kebalikan dari hina itu kan mulia, terhormat, terpandang. Nah Allah itu sementara yang benar-benar itu, yang sesungguhnya, yang mulia, yang tinggi, yang terhormat lah. Untuk Allah mah terhormat mah terlalu rendahnya. Itu hanya Allah pemiliknya. Kan Allah itu yang maha mulia, Allah yang maha agung. Sementara manusia
Nah maka manusia itu bisa berubah. Apalagi kalau menuruti itunya, mengikuti apa yang dikatakan Ali bin Abu Thalib yang tadi, hina lah itu intinya manusia. Allah lah yang maha mulia, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi. Nah manusia itu manusia itu bisa menjadi mulia, terpandang, terhormat ketika kemuliaan itu diberi oleh Allah. Kalau tidak diberi oleh Allah, manusia tetap hina sampai kapanpun. Ini al-ikram wal ijaz. Allah atau kemuliaan dan keagungan itulahnya, manusia akan mendapatkan itu, akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan. Mau cari kemana? Lah di surat apa? Ini nggak terbawa lagi ini nih ayat Qur'annya. Di surat apa yang kita bahas baru-baru ini itu di surat Fatir kalau nggak salah ada. Manusia itu merasa agung, merasa luhur, merasa hebat, merasa tinggi. Di mana di ayat tersebut wal izzatu kulluhu, kalau nggak salahnya wal izzatu kulluhu lillah. Padahal keagungan itu tadinya, kemuliaan itu seluruhnya milik Allah. Nah, ayat ini menjanjikan itu ininya di keutamaan ketujuh ini berdasarkan, ini sudah hafal sih ayat kalau yang ini nih ya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ini ya ayat yang ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia. Nah, yang paling mulia emang ada gitu manusia yang mulia? Semuanya hina. Bisa jadi mulia bagaimana? Ya diberilah oleh Allah gitu kan, diberi oleh Allah kemuliaannya, karena hanya Allah lah yang maha mulia dan hanya Allah lah pemilik kemuliaan itu. Nah Allah memberikannya kepada manusia, kepada siapa berarti? Kepada yang paling bertakwa. Ini keutamaan ya dari bertakwa, yaitu diberi atau mendapatkan kemuliaan dan keagungan. Ini kan pemberian anugerah tak terhingga, di mana manusia itu pada asalnya adalah makhluk yang rendah, yang hina, yang nista, yang kotor. Sekali bin Abu Thalib tadi mati bahana keneh nepi ka paehna kotor jelema mah. Bahana kotor, selama hidupnya membawa benda yang kotor. Setelah matinya malah paling kotor, menjadi bangkai. Tapi kemudian ini nih, inna akramakum indallahi atqakum. Allah lah yang memberikan kemuliaan dan keagungan. Itu pemberian berartinya kemuliaan dan keagungannya itu diberi oleh Allah. Ini bagi yang bertakwanya keutamaan yang ketujuh itu diberi keagungan dan kemuliaan lah, dengan penjelasan seperti barusan lah ya. Karena manusia itu tadi dari tetes air hina kau diciptakan. Lalu engkau sombong pada sesama. Tebak haji wae apaleun atuh. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8. Luar biasa nih ya, memang ya, tadi ada puncak atau ininya, puncak yang harus diraih itu oleh manusia itu adalah ketakwaan. Yang ke-8, an-najatu minan nar, diselamatkan dari api neraka. Nah, sebentar tadinya bahwa neraka itu adalah puncaknya kecelakaan, itu kenistaan, kehinaan manusia, itu adalah masuk neraka. Nah, ini keutamaan yang ke-8, jaminan dari Allahnya, Allah akan membebaskannya dari neraka. Ini berdasarkan surat Maryam ayat 72. Jadi dibebaskan itu dari api neraka, dibebaskan, diselamatkan lah itunya dari api neraka atau dari azab neraka, yang berdasarkan surat Maryam ayat 72.
Silakanlah nantinya ayatnya dibaca sendiri. Kalau di sini potongannya sih, yaitu summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Menyelamatkan yaitu menyelamatkan mereka dari azab neraka. Kemudian yang berikutnya yang ke-9, di sini disebutnya bil al-khulud fil jannah, keabadian di dalam surga. Nah, kalau surga pasti abadi, isinya artinya ini kebalikan dari yang tadi. Kebalikan teh diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, surga ini kan yang dikenal gitulah, yang dikenal tentang surga mah, satu hanya kenikmatan di dalamnya, dua abadi. Jadi surga itu hanya ada kenikmatan dan abadi. suka aya nu gitunya. Udah bongan apa namanya, masih kurang udah bongan pikiran jelema atau udah terbatas kemampuanana. Kalau ayat-ayat yang menerangkan tentang surga itu, ayat yang menerangkan tentang surga kan hanya kenikmatan semuanya. Kalau di hadis-hadis kan lebih rinci lagi. Ya, sampai ke mungkin hal-hal terkecil di dalam hadis itu kan orang tentang surga itu diantaranya sampai kepada tidak akan meludah, kemudian tidak akan buang air, apa yang dimakannya itu tidak akan ada limbah. Kalau sekarang jadi limbah, jadi sampah, buang air kecil, buang air besar itu ya. Kalau di surga nggak ada. Di surga itu hanya menjadi sendawa dan keringat. Terab di surga mah. Terab di surga mah. Tapi itu kan aroma sendawa dan keringatnya itu harum, lebih harum dari minyak wangi yang ada di bumi. Tahu sampai serinci itu apa namanya, kenikmatan di dalam surga. La tasma'u fiha lagiyah, itu kan tidak ada di surga itu suara sumbang, nada miring, protes, tidak apa namanya, terdengar hal-hal yang tidak menyenangkan, itu nggak akan ada. Ada nih apa namanya? Ya itu karena mungkin manusia itu tentunya kemampuan berpikirnya sangat lemah. Kalau untuk memikirkan, menjangkau gitu bagaimana surga, ya nggak akan terjangkau karena surganya sendiri gaib. Di antaranya nih, ini sebetulnya bisa jadi nih, ini melemahkan semangat beramal nih. Sok pikir sarbaleuh nu karya teh. Jadi antaranya yang menanyakan begini, kalau di surga nanti kan waktunya di surga itu anggaplah waktunya mendapatkan hasil panen, balasan dari Allah atas amal selama di dunia. Berarti di sana bukan waktunya beramal. Allah tidak akan memerintah lagi apa seperti di kita sekarang, memerintah sholat kah, memerintah apa, tidak akan melarang apapun. Jadi betul-betul di surga itu waktunya menikmati hasil dari amal. Eta berarti senang-senang wungkul we. Aya nu mikir bosan atuh berenannya. Bosan atuh berenannya di surga teh monoton. Gitu monoton berenang di surga teh. Nah di pikiran teh ayeuna atuh. Ya seperti katakanlah orang kalau di dunia misalnya sultan lah, ya nama sultan itu hidupnya teh anu unggal usik gitu kieu nanti kan jadi duit teh. Jadi hirupna teh kan ya sudah apalagi mungkin ya tinggal bersenang-senang lah menikmati hasil. Bosan pasti pada akhirnya kikituan wunggu hirup teh. Ya hanya bersenang-senang sajanya, bosan hirup teh monoton. Kurang greget lah gitu, tidak ada tantangan gitulah. Hirup teh tadi bandingkeunna siga ayeuna siga jelema gitu nu hirupna senang gitunya, tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada apa kan hirup teh senang-senang we. Nah itu disarwakeun jeung ayeuna siga kitu nya. Ya mun di dieu mah bosan di surga mah tentang disarwakeun jeung di dieu. Eta teh melemahkan semangat beramal. Naon ka surga kemudian kita bakal
Gitu mun di surga teh mun teu genah da bosan meureun hirup teh kan senang-senang we wungkulnya. Matakna wah tong alus-alus teuing lah surgana lah baelah di emperna ge. Tong alus-alus teuing atuh surgana tong luhur teuing atuh nikmat teuing mah bisi bosan hirup teh. Ya yang terjangkau oleh manusia bisa jadi kan melihat ya gitulah para sultan. Yang uangnya juga disebutnya kan istilah dalam bahasa kita itu nggak akan habis 7 turunan. Rumahnya saja kan kerannya saja itu terbuat dari emas, bating duit. Senang gitu hirup nanti. Akhirnya jenuh itu kan bosan. Ya iya di hirup di dunia mah dalin waktu nak itu di dunia mah metak bosan teh di dunia mah waktunya beramal. Di surga nanti itu waktunya menikmati itulah menikmati hasil dari amal selama di dunia. Karena semua itulah ayatnya atau hadis menerangkan itulah hanya kenikmatan, kesenangan, kegembiraan yang dirasakan oleh penghuni surga dan itu abadi. Ini banyak sih ayat yang menerangkan demikian banyak. Di antaranya ini berdasarkan surat Ali Imran ayat 133. Di sini yang diambil hanya 2 kata nih, uiddat lil muttaqin. Nah, sebelumnya ayat ini menerangkan surga yang seperti apa, kemudian diakhiri dengan uiddat lil muttaqin. Allah sudah menyiapkannya. Uiddat Allah sudah menyiapkannya. Allah sudah menyediakannya, Allah sudah menyiapkannya bagi orang-orang yang bertakwa. Termasuk nu ieu teh geuningan alah saya lupa lagi ininya kalau lengkap hadisnya. Ummu Salamah istri Rasulullah SAW kan yang bertanya kepada Rasulullah, mana yang lebih baik, perempuan dunia atau bidadari di surga? Rasulullah menjawab perempuan dunia itu lebih baik. Dengan apa? Itu dengan apa? Mereka itu perempuan dunia itu lebih baik dari bidadari surga. Rasulullah intinya menyebutkan dengan ibadah mereka. Kemudian hanya perempuan ini wah sudah agak lama juga nih pernah saya tulis selila itu nulis pernah saya tulis ini ya tentang naon judul nanti di antaranya hadis ini yang menerangkan bahwa kami ini akan senang tidak akan sedih, kami ini akan bergembira, kemudian kami juga di antaranya kalau nggak salah ini yang dikatakan oleh perempuan dunia ini kami ini hidup abadi tidak akan mati dan beruntunglah itu kalau nggak salah itunya beruntunglah itu orang-orang atau laki-laki kita sebutnya kalau ini perempuan sih beruntunglah laki-laki yang bisa mendapatkan kami di surga karena perempuan dunia itu lebih baik daripada bidadari di surga. Nah ini abadinya di sini yang dimunculkan ya di kitab ini berdasarkan surat Ali Imran ayat 133 itu hanya itunya saja. Ya bahwa penghuni surga itu akan abadi di dalam surga. Yang diambil dari dari ayat tersebut di kitab ini hanya kata-kata ininya saja. Sebelumnya menerangkan surga itulahnya. Nah diambil kata-kata ininya saja. Uiddat lil muttaqin. Allah menyediakannya, Allah menyiapkannya itu bagi orang yang bertakwa. Ya, Allah menyiapkan itu surga itu bagi orang yang bertakwa. Yang terakhir nih. Mahabbatullah wa muwalatuhu, kecintaan dari Allah dan naonnya mualah teh bahasa orang mah kecintaan dari Allah dan mualah teh wali wakil. Jadi ku Allah segala-galana teh hirupna teh sebenarnya mah tah
benar-benar gitu dipenuhi oleh Allah nih. Dipenuhi oleh Allah yang ini, yang la haula wala quwata illa billah, benar itu oleh Allah segalanya. Termasuk nah inilahnya termasuk berkaitan dengan muraqabah berkaitan dengan muraqabah artinya hidupnya itu hese nya boy nu pika dieu mah ya pemahamina hidupnya itu benar-benar menjadi wayang yang digerakkannya itu oleh dalang. Anggaplah kita ini geraknya itu oleh Allah, digerakkan kemana-kemana itu pasti kalau oleh Allah itu diarahkan kepada yang baik. Nih tapi maunya pikiran orang lebih kadinya dah. Bahaya bisi orang mah cicing we nungguan ku Allah digerakkeun eta mah atuh cepot dina kotak nu kitu. Kayak lamun ku dalang dipaenkeun korok gerak mun teu cicing. Sebetulnya kurang lebih lah analogi eta banyak. Analoginya seperti itu. Karena kan di dalam kalimat tersebutnya, dalam kalimat tadi kan demikian Allah menyatakan lah manusia itulah haula wala quwata illa billah. Nah ini dalam arti sesungguhnya manusia itu benar-benar demikian. Segala-galanya itu katakanlah di yang mananya nu kamari teh. Apabila aku sudah mencintainya, kalau nggak salah hadis qudsi kemarinnya, maka aku akan menjadi telinganya ketika dia mendengar, aku akan menjadi matanya ketika dia melihat, aku akan menjadi tangannya apabila dia menggerakkan tangannya, aku akan menjadi kakinya apabila dia melangkah. Ini ayatnya ini surat Yunus 62. Ya, surat Yunus ayat 62. Nah itu berarti lah ya inti namanya betul-betul gitu betul-betul makna la haula wala quwata illa billah itu dengan arti sesungguhnya. Ya, dengan arti sesungguhnya la haula wala quwata illa billah benar-benar itu kalau dianalogikan kita analogikan seperti wayang itu yang begini begitunya itu ya oleh dalang lah digerakkannya. Teta muraqabahnya kebetulan terkait dengan teta muraqabah. Dan teta makna mualah segitunya di ayat ini itu Allah menjanjikan satu mahabbatullah kecintaannya dan mualahnya. Ya eta mualah teh kebetulannya bukan kebetulan. Mualah teh dari haula benar-benar oleh Allah berarti dimualahi bahaya sarap. Allah betul-betul dalam arti yang sebenarnya yang sesungguhnya. Kalau manusia itulah haula wala quwata illa billah dengan kecintaan dan mualahnya, wah kita bisa bayangkan tadinya orang yang dirahmati itu kan dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah pasti dibahagiakan. Tidak akan dicelakakan, tidak akan disengsarakan, tidak akan dinistakan, pasti dibahagiakan. Ini boleh disebut muraqabah berarti yang ini nih ya di surat Yunus ayat 62. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya sesungguhnya tak aulia Allah di sini yang dimualahi. Duanya yang di ini yang terakhir nih ada dua keutamaan orang yang bertakwa. Satu mahabbatullah kecintaan dari Allah, dua mualahnya. Jadi hesenya menerjemahkan mualah. Ya atau dengan kata lain muraqabah. Betul-betul ya mendapatkan muraqabah dalam arti yang sesungguhnya. Tadi tak kaitan dengan bahwa manusia itu adalah la haula wala quwata illa billah. Allah ketahuilah inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang dimualahi oleh Allah itu la khaufun alaihim, mereka tidak akan dihinggapi rasa takut, tidak akan ada kekhawatiran. Optimis berarti ya, tidak akan dihinggapi, anggap itunya kita menyebutnya demikian lah. Tidak akan dihinggapi oleh rasa takut, rasa khawatir, was-was. Optimis berarti hidupnya walahum yahzanun dan mereka tidak akan bersedih.
allazina amanu wa kanu yattaqun, yaitu nih yang disebut wali ulah wali atau naon atunya. Orang-orang yang dimewalahi oleh Allah itu adalah allazina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman tapi dan selebihnya mereka itu bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Oh ini redaksi ayat nih ya. Walahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Hanya gitu ya, bener nih ya, hanya kegembiraanlah bagi mereka di kehidupan dunia dan di akhirat. Lahumul busyra, ini lahumnya didahulukan nih, lahumnya didahulukan itu ya. Hanya kebahagiaanlah bagi mereka selama hidup di dunia wa fil akhirah, dan juga nanti di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak akan ada perubahan atas semua ketetapan Allah. Yang ini berarti maksudnya tidak ada perubahan, tidak bisa diubah semua ketetapan Allah. Zalikal fauzul azim, itulah kesuksesan yang agung. Itulah kemenangan besar, keuntungan besar. Sedikit lagi nih. Di dalam kitab Tafsir Al-Baidawi, Imam Al-Baidawi nya kitab Tafsir Al-Baidawi, beliau membagi tingkatan tahapan takwa. Ini tambahannya, penjelasan tambahan nih. Kalau tadi sampai yang tadi itu, sampai yang barusannya dimualahi, dimuraqabahi itu oleh Allah berdasarkan surat Yunus ayat 62. Nah, sampai di sananya yang dimasukkan oleh penulis ini kitab Dalilul Falihin, keutamaan takwa itu ada 10. Ya, sampai yang terakhir barusannya berdasarkan surat Yunus ayat 62. Nah, sekarang tambahannya di dalam kitab Tafsir Al-Baidawi, Imam Al-Baidawi membagi littaqwa salasu marotiba. Takwa itu terdiri dari 3 tingkatan. Al-ula, yang pertama, takwa anil azabil mukhalladi, bertakwa dari azab yang abadi atau neraka, yaitu dengan cara membersihkan diri dari kekufuran. Ya, karena kufurnya hanya kufur kan yang menyebabkan seseorang itu masuk neraka dan abadi. Hanya kufur yang memasukkan seseorang masuk neraka dan abadi. Ya, berarti bertakwa dari hal tersebut yaitu dengan cara menghindari, membersihkan diri dari kekufuran. Ini berdasarkan surat Al-Fat ayat 26. Kemudian tahapan kedua, atajannubu an kulli ma yu'samu min fi'lin aw tarkin hatta saghaira inda qaumin. Menjauhkan diri dari segala dosa. Apakah dosanya karena melakukan sesuatu atau dosanya itu karena tidak melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu berarti melakukan apa yang diharamkan. Kalau tidak melakukan sesuatu, dosa itu karena tidak melakukan yang wajib. Semuanya lah pokoknya ya, berarti intinya menjauhkan diri dari segala dosa. Hatta sogo iro inda kaumin, hingga dosa-dosa terkecil. Ini berdasarkan surat Al-A'raf ayat 96. Nah, bisa juga ini yang terkait dengan satu kaum kalau dulu gitu kan. Kalau dulu teh di zaman nabi-nabi yang dahulu, karena kaumnya itu durhaka. Ini ketetapan Allah ya. Allah menurunkan azab
dunianya itu sekaligus kepada seluruh kaum. Ya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, tak gitunya langsung gitu ya, kaum Ad, kaum Samud. Nah untuk umat Rasulullah SAW itu tidak akan terjadi kalau seluruh kafir itu umat Rasulullah itu diazab sekaligus. Tapi kalau azab dengan skup kecil gitunya, apakah keperorangan atau kelompok, nah itu bisa terjadi. Itu juga diturunkan oleh Allah. Nah bertakwa yang kedua, kalau yang pertama itu dari takwa untuk hal terberat lah itunya, yaitu masuk neraka dan abadi. Itu hal terberat bagi manusia. Itu harus dihindari, caranya dengan menjauhi, membersihkan diri dari kekufuran. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari segala dosa hingga dosa-dosa yang terkecil. Ini bisa secara berkelompok atau satu kaum. Nah, dimana kalau seperti yang tadi, kalau umat terdahulu itu langsung diazab oleh Allah seluruh kaumnya. Kalau untuk umat Rasulullah SAW itu, yang ini berarti hadis nu ieu teh anu ayat nama pohon Al-An'am, Al-Anfal gitu, Al-A'raf 125 pokoknya ayat nama anu ieu teh ayat nama anu wattaqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Bertakwalah kamu, artinya hindari kan, takwa itu kan menghindari yang mencelakakan, yang membahayakan. Bertakwalah kalian, hindarilah, selamatkanlah kalian dari azab. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya kena kepada orang-orang yang zolim. Ini ayat ini menunjukkan bahwa azab dari Allah itu pasti diturunkan kalau ada yang zolim. Apakah zolimnya itu berkelompok, misalnya satu kaum? Tapi kalau untuk umat Rasulullah, kalau untuk umat dulu kan orang-orang yang taat kepada Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Yang diselamatkan oleh Allah yaitu dengan cara naik ke kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Kemudian Allah mengazab kaum Nabi Lut. Datang dulu malaikat memberitahu untuk supaya pergi itu ya, karena Allah mau menurunkan azab. Diselamatkan oleh Allah yang solehnya. Kalau untuk umat Rasulullah mah ayat ieu la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Kalau Allah menurunkan azab tidak hanya kena kepada orang-orang yang zolim. Nah, orang-orang yang zolim itu adalah ya inilah orang-orang yang berbuat dosa. Nah, ini berdasarkan ayat law anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika saja penduduk suatu daerah, penduduk suatu daerah, kawasan, penduduk suatu kawasan itu beriman dan bertakwa. Nah, lanjutannya ayat ini ada lanjutannya. Kemudian yang ketiga, nah iya nu tadi teta menjauhkan diri dari menjauhkan diri dari banyak berada, banyak melakukan hal-hal yang mubah. Ini Imam Al-Baidawi nih yang ketiga yang seperti itu. An yatanazzaha amma yasgolu siruhu anil hamki disebut nage hamko teh nu lobating migawe itu terlalu banyak menghabiskan, berarti terlalu banyak berada di dalam hal-hal yang bersifat mubah. Membersihkan diri dari amma yasgolu siruhu. Nah, hidupnya itu yasgolu itu sibuknya, sibuk itu berarti banyaknya sibuk lah, siruhu anil hamki, dari hal-hal yang bodoh. Wa yatabattalu ilaihi, dan harus zuhud, harus menjauhkan diri dari hal-hal yang hal-hal yang
Nu ieu teh anu hal-hal bodoh, hal-hal yang terlalu banyak gitunya, tadinya menghabiskan segala tuh datungtung nama kan, menghabiskan waktu, menghabiskan sehatnya, menghabiskan energinya, menghabiskan pikirannya, biayanya, itu di dalam hal-hal yang itu bersifat mubah. Jadi ini kan tahapannya Imam Al-Baidawi dari yang terberat, kemudian yang kedua itu yang jelas-jelas dosa, tanu kedua tadi itu yang jelas-jelas dosa, yang ketiga kan bukan dari hal-hal dosa, disebutnya Imam Al-Baidawi menyebutnya dari kebodohan, itu dari hal-hal bodoh lo gitu. Ini tahapan ini, dari tahapan ini kelihatan ya, dari yang terberat yaitu abadi di neraka, kekufuran penyebabnya, hindari. Kemudian yang kedua dari hal-hal yang bersifat dosa hingga dosa-dosa terkecil, tapi yang jelas-jelas dosa gitu ya, jelas-jelas dosa. Yang ketiga ini juga ternyata harus bersih, an yatanazzaha amma yashghalu sirruhu anil hamdi, yang membersihkan diri dari sibuk dengan hal-hal yang bodoh, disebutnya ini Al-Baidawi menyebutnya hal yang bodoh, wa yatabattalu ilaihi, dan harus bersih mestinya gitunya, harus zuhud, harusnya zuhud anti atau anti semestinya dari hal-hal yang demikian. Nah kemudian ini catatan terakhir nih ya, sebagai mukadimahnya, ini sebagai mukadimah nih catatan terakhirnya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, inilah cara jalan itunya untuk karena takwa itu kan tadi wajibnya hal terakhir gitu yang wajib dicapai diraih oleh manusia itu adalah takwa. Nah, ternyata ini di surat Al-Baqarah ayat 20 ya, Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ya memang dengan cara seperti ini, wahai manusia beribadahlah kepada Tuhan kalian, allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wallazina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, sementara tadi kan takwa ini adalah hal akhir yang harus diraih, dicapai oleh manusia. Ayat ini ternyata ya dengan cara beribadahlah. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya wahai manusia, beribadahlah. Tadi beribadah menghamba, disebut beribadah menghamba, taat, mengabdi, itulah disebut beribadahnya. Beribadahlah, menghambalah, mengabdilah, taatlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kemudian ini yang terakhir nih ya, Allah menggugah, Allah mengingatkan dengan ayat tersebut, dengan ayat Al-Baqarah ayat 20 tadi, ala anna taqwa muntaha darajatis salikin. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa takwa itu adalah tingkatan akhir bagi para pencari, pencari apa gitunya ya, emang manusia itu mencari apa, eta yang harus terakhir, yang harus dicari, diraih nih. Ya, takwa itu adalah hal terakhir, ujung akhir itu dari apa yang harus dicapai dan diraih oleh manusia. Wa huwa at-tabarri min kulli syai'in siwallahi ta'ala, eta tungtung nama disebut takwa teh. At-tabarri min kulli syai'in siwallah, membersihkan diri dari segala sesuatu selain Allah. Padahal itu oleh Allahnya, makna tersebut itu sudah disampaikan oleh Allah, yaitu pada ayat Allahus Somad. Tahiyyu Allahus Somad, Allah segala-galanya. Arti Allahus Somad, Allah itu adalah segala-galanya. Ya segala-galanya bagi manusia mah kan sebagai makhluk yang lemah tadilah, tempat tempat bersandar, tempat bahasa Sunda mah muntang teh.
berapa namanya aing buntang teh naon atuh bahasa Indonesia nanti alah aing. Ya bersandar, berpegang segala-galanya artinya kan minta perlindungan, minta pertolongan, kemudian Allah segala-galanya itu termasuk Allah juga adalah tujuan kita ini mau kemana gitu, kita ini mau kemana. Itu makanya at-tabari takwa itu adalah at-tabari min kulli syai'in siwallah, membersihkan diri dari segala sesuatu selain Allah. Berarti segala-galanya itu harus karena Allah, untuk Allah. Itulah hidup manusia itu berartinya harus segala-galanya itu karena Allah, untuk Allah, karena Allah itu yang tadi as-samad, Allah itu segala-galanya. Tanya mukadimahnya sampai di sana tanya selain ada 10 keutamaan ya, yang dimuat di kitab ini berdasarkan ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi. Kemudian pembagian takwa dari hal terberat, artinya hal yang paling mendasar, yang halus paling dihindari kufur, karena itu yang menyebabkan manusia masuk neraka dan abadi. Kemudian di bawah itu adalah segala sesuatu atau semua dosa hingga dosa-dosa yang paling kecil. Nah, yang ketiga dari hal-hal yang tidak berguna, intinya tidak bermanfaat. Imam Al-Baidawi menyebutnya menghindar menyelamatkan diri dari hal-hal bodoh. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua sesuatu yang jelas-jelas memang itu sudah jelas dosa. Tingkatan kedua mah, yang ketiga. Nah, karena yang tadi halal, haram, syubhat, oke tuluy dinu syubhat kanu haram, ragragna teh bukan ke yang halal. Ya, termasuk terlalu banyak dalam hal-hal yang mubah pasti akan sampai kepada dosa, bukan ke amal soleh, bukan ke pahala. Terus berarti nanti mulai masuk mengikuti apa namanya, itu kan mukadimah dari ini penulis kitab ini Dalilul Falihin. Adapun ini Dalilul Falihin ini kan syarah kitab Riyadus Sholihin. Nah, kalau di dalam Riyadus Sholihinnya ayat-ayat dulu, itu ayat-ayat tentang takwa yang dimana itu nanti juga dijelaskan di dalam kitab ini. Kemudian setelah ayat-ayat ada beberapa ayat yang dimuat di dalam kitab Riyadus Sholihinnya, barulah ke hadisnya. Nah, yang di dalam bab takwa ini ada 4 hadis nih yang dimasukkan.